Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari as-shaimin was-shaimat, jamaah fardu zuhur di Masjid Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga Ramadan hari ke-12 ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan memasuki setengah dari bulan suci Ramadan. Mampunya kita berpuasa di siang hari, kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan membaca Quran serta tadarus. Itu semua adalah karunia Allah yang sepantasnya bagi kita untuk mensyukurinya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah teladan bagi kita semua, dan semoga kita dapat dihimpun bersama baginda di syurga Jannatun Naim kelak nantinya. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan punya dua pengertian. Pengertian yang pertama apa? Quran secara lengkap diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz, tempatnya di sisi Allah, ke langit dunia Baitul Izzah. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini arti dari firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan di dalamnya Al-Quran secara sekaligus. Jadi bayangkan, Quran di Lauhil Mahfuz turun ke dunia, ke langit dunia sekaligus di bulan suci Ramadan. Namun pengertian yang kedua, Quran diturunkan di bulan Ramadan, maksudnya apa? Kita tahu Quran ini dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Kurang lebih 23 tahun proses turunnya Al-Quran. Namun turunnya Al-Quran pertama kali, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai SK pengangkatan Nabi sebagai seorang nabi dan rasul, itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kita semua tentunya ingat ayat pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran, 5 ayat di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, yang mengajarkan pada manusia apa yang tak diketahuinya sebelumnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, turunnya perintah membaca sebagai wahyu pertama ini cukup menarik. Allah enggak turunkan perintah solat, perintah zakat, atau perintah puasa di awal turunnya Al-Quran. Atau minimal Allah enggak turunkan perintah, wahai manusia beribadahlah kepadaku. Tidak. Tapi justru ayat pertama yang diturunkan, walaupun dalam susunan surah-surah dalam Al-Quran, surah Al-Alaq surah ke-90-an, 96. Tapi bayangkan
Ketika diturunkan pertama kali, justru perintah membaca inilah yang menjadi pembuka serangkaian wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Apa pesan yang ingin disampaikan lewat turunnya wahyu ini? Seakan-akan apapun yang kau jalankan dalam agama, mau ibadah, mau akidah dan keyakinan, mau akhlak, semua itu harus dibangun di atas pondasi ilmu pengetahuan. Ya, orang mau ibadah, mau sholatnya khusyuk, mau zakatnya makbul, mau umrohnya mabrur, itu semua membutuhkan ilmu. Dan cara yang terbuka bagi seluruh umat manusia untuk dapat melaksanakan apa yang dapat dilaksanakannya adalah melalui membaca. Para hadirin yang saya muliakan, bercerita mengenai Al-Quran ini cukup banyak sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran untuk menggambarkan keutamaan Al-Quran. Kadangkala Quran ini disebut sebagai hadza kitabun mubarak. Ini adalah Quran, kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Jadi Quran disebut kitabun mubarak, kitab suci yang penuh berkah. Berkah dalam bahasa Arab artinya yang mampu memberikan nilai tambah. Jadi kalau waktu kita gunakan untuk baca Quran, maka waktu itu berkah. Pekerjaan kita mulai dengan membaca Al-Quran, insya Allah pekerjaan itu pun berkah. Usia kita isi, umur kita ini, gak lupa kita dengan Al-Quran. Dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang rutin membaca Quran, maka dia akan aman dari pikun di akhir-akhir. Jadi ini termasuk di antara keberkahan. Kenapa disebut kitabun mubarak? Semakin kita intens berinteraksi dengannya, makin banyak aspek keberkahan yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, kitab ini juga disebut kitabun mubin, kitab suci yang jelas. Jadi enggak ada dalam Al-Quran sesuatu yang enggak jelas atau abu-abu. Aturan-aturan hukum Al-Quran jelas. Value, nilai yang Al-Quran bawa jelas. Quran nyuruh jujur, Quran nyuruh adil, Quran nyuruh meninggalkan zalim, Quran menyuruh kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan, jelas. Bahkan dalam aturan-aturan dan masalah-masalah paling kompleks, cara pandang Quran pun jelas. Maka disebut kitabun mubin. Manusia masih memperselisihkan dari mana asal usul manusia ini. Ada yang condong pada teori Darwinisme, mengatakan manusia lewat evolusi bertransformasi, berevolusi dari satu makhluk yang sederhana selnya kepada makhluk yang lebih canggih, sampai dikatakan manusia bukan diciptakan, bahkan berasal dari kera dan lain sebagainya. Bagaimana Quran bercerita tentang manusia pertama Adam alaihissalam? Kisah Adam yang disebutkan di kurang lebih 17 surah di dalam Al-Quran, bantahan yang sangat gamblang, manusia bukan dari monyet. Karena kitab suci ini kitab suci yang jelas. Konsepsi bagaimana manusia pertama jelas terekam. Cerita apa tujuan hidup dijelaskan juga dalam Quran. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tujuan hidup pun jelas. Kemana kita setelah mati dijelaskan juga dalam Quran. Dari mulai di alam barzakh, alam akhirat, hingga pada akhirnya apakah kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun dalam neraka. Itulah kehidupan yang abadi. Jadi kalau banyak
filsuf tak mampu menjawab 3 pertanyaan. Dari mana kau datang? Untuk apa kau ada? Kemana kau pergi setelah mati? Ini enggak semua orang bisa jawab. Tapi ketika kita mengkaji Quran, jawaban yang clear Al-Quran berikan untuk kita semua. Maka disebut kitabun mubin, kitab suci yang jelas. Gak ada yang abu-abu dan kabur dari informasi yang disampaikan pada kita. Para hadirin, Quran juga disebut hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Ibarat kita sekarang dengan kecanggihan teknologi, mau kemanapun tinggal ketik alamatnya, jelas dituntun oleh Google Map. Belok kanan, putar kiri, ya, U-turn, semua dah. Step by step sampai kita tiba pada tujuan. Apakah mungkin manusia diciptakan Allah dengan begitu kompleks? Di dunia ini beragam problematika harus kita hadapi. Allah enggak berikan manual book, buku petunjuk untuk kita. Kita aja beli AC, beli TV, di dalam kotak tersedia manual book, petunjuk remote. Tombol ini fungsinya ini, tombol itu fungsinya itu. Bagaimana mungkin Allah ciptakan manusia tanpa ada ketentuan dan petunjuk? Maka Quran ini huda, petunjuk. Bukan hanya itu, dia juga adalah rahmah. Karena Al-Quran dari awal hingga akhir adalah manifestasi kasih sayang Allah untuk kita para hambanya. Lewat ayat Quran lah baru kita sadar rahmat Allah, cinta Allah untuk kita lebih dari semua cinta makhluk kepada makhluk yang lain. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu punya 100 kasih sayang. Dari 100 kasih sayang, Allah turunkan 1 kasih sayang. Dengan kasih sayang yang 1 itulah semua makhluk berbagi kasih sayang di muka bumi. Artinya kalau simbol kasih sayang yang begitu tulus, itu cinta ibu kita kepada kita. Kasih ibu sepanjang masa. Gak ada kepentingan ibu mencintai kita, bukan karena ini atau karena itu. Tapi cintanya ibu dibandingkan dengan cintanya Allah, gak ada apa-apanya. Karena berapa miliar ibu yang ada di muka bumi, ya, kalau dibagi semua cinta yang ada itu enggak lebih dari 1 dari 100 kasih sayang Allah. 99 yang lainnya disimpan Allah. Termasuklah Al-Quran diturunkan sebagai kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, Quran juga disebut Allah sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun munir. Telah datang kepadamu cahaya dan kitab suci yang menerangkan. Bagaimana manusia sebelum turun Quran, walaupun ada kekaisaran Romawi, ada kekaisaran Persia dengan segala capaian peradaban, tapi manusia sebelum turunnya Quran laksana orang tinggal dalam kegelapan. Kenapa saya katakan dalam kegelapan? Kita lihat sajalah kondisi umat manusia ketika itu. Ada satu buku yang bagus sekali ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi. Ini ulama besar asal India. Beliau tulis buku judulnya apa? Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buku itu, kerugian dunia akibat kemunduran Islam. Jadi ketika Islam mundur, umat Islam itu tak lagi memegang puncak peradaban dunia. Yang rugi bukan hanya orang Islam, tapi seluruh umat manusia merugi.
Karena nilai-nilai luhur yang ada dalam Al-Quran tidak dapat kita implementasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Quran itu cahaya. Ibarat orang jalan di tengah kegelapan, dia perlu lentera, dia perlu senter. Dengan cahaya dan lentera itu, dia dapat tertuntun sampai kepada tujuannya dengan baik. Itulah Quran sebagai nur. Quran juga sebagai furqan, pembeda. Membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita sudah hidup di zaman, kalau menurut orang-orang di peradaban barat, kita ini sudah hidup namanya era filsafat post-truth, pasca kebenaran. Orang kadang-kadang nggak lagi penting ini benar atau salah. Berita itu dengan mudah dibolak-balikkan. Yang baik jadi hoax, yang hoax seakan-akan jadi benar. Begitulah. Tapi jamaah rahimakumullah, orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, merekalah orang-orang yang dapat tetap mengidentifikasi kebenaran walaupun kondisi dunia sudah jungkir balik. Kalau dulu Rasulullah berkata, kalian tidak akan menyeru kepada yang ma'ruf, tidak akan mencegah dari yang mungkar. Sahabat bertanya, apa mungkin itu Nabi? Mungkin, kata Rasul. Yang lebih parah mungkin. Kalian akan menyuruh kepada yang mungkar dan kalian akan cegah orang berbuat yang ma'ruf. Sahabat bertanya lagi, apa mungkin itu Nabi? Yang lebih parah dari itu pun mungkin, kata Rasul. Akan datang suatu masa yang benar itu dianggap salah dan yang salah itu dianggap benar. Ditanya lagi oleh para sahabat, apa mungkin itu terjadi wahai Rasulullah? Mungkin. Maka hendaklah kalian, kata Nabi, berpegang kepada Al-Quran. Hablullahil matin, itulah ikatan yang menghubungkan kita dengan Allah dengan begitu kokoh. Sehingga siapapun yang selalu berinteraksi dengan Quran, berhubung dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan sedikit banyak terpelihara dari huru-hara dan kacauan berpikir yang muncul di tengah-tengah umat manusia. Para hadirin, jangan lupa Quran juga dinamakan syifa. Syifa bukan diartikan obat. Syifa artinya penawar dan penyembuh. Karena banyak juga obat tak sembuh-sembuh orang. Tapi kalau disebut penyembuh, pasti dia menjadi obat. Bagaimana Al-Quran tidak menjadi obat? Padahal Quran itu adalah kalam Allah. Allah yang turunkan penyakit, Allah juga lah yang menurunkan penawarnya. Di antara obat dan penawar dari penyakit-penyakit yang kita hadapi apa? Al-Quranul Karim. Dan para ulama membahas Quran sebagai penawar untuk penyakit yang bagaimana? Ada yang mengatakan penyakit yang dapat disembuhkan dalam Al-Quran sekedar penyakit hati. Ini pendapat pertama. Wasyifa'un lima fis sudur. Quran itu jadi penawar, penyembuh bagi penyakit di dalam dada, dalam hati. Sakit iri, dengki, hasad, sombong, dendam, benci tanpa alasan. Ini penyakit-penyakit yang menggerogoti hati manusia. Tak selesai urusan dengan penyakit ini walaupun manusia sudah meninggal dunia. Kalau penyakit-penyakit fisik, separah apapun sakitnya, begitu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, selesai kita dengan urusan penyakit itu. Tapi penyakit hati enggak selesai, Bapak Ibu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada saat kita kembali kepada Allah, dibangkitkan dari kubur, tak bermanfaat harta, tak bermanfaat anak,
kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi hatinya sehat, hatinya baik. Kenapa? Bersih penyakit hati dengan Al-Quran, salah satunya. Yang kedua, ada pandangan mengatakan bahkan Quran itu dapat menjadi penawar dan penyembuh bagi penyakit-penyakit fisik. Hal ini didasarkan juga dengan beberapa hadis. Salah satunya hadis dalam kitab Sahih Bukhari, diceritakan Rasulullah Muhammad SAW mengutus beberapa sahabat keluar kota untuk sebuah urusan. Ketika sahabat-sahabat itu akan pulang, mereka sampai ke sebuah perkampungan dan mereka begitu lapar dan capek. Masuklah ke kampung itu, mintalah agar dijamu, dilayani. Tapi ternyata penduduk kampung itu nggak ada yang mau menjamu mereka. Seketika sahabat tadi akan keluar dari kampung itu, tiba-tiba ada seseorang memanggil dari belakang dengan begitu cepat. Ada apa? Ada nggak di antara kalian yang dapat mengobati orang yang sakit? Itulah pertanyaan penduduk kampung yang mengejar mereka. Apa yang terjadi? Kepala kampung kami tersengat kalajengking. Datanglah para beberapa sahabat, mereka coba keluarkan bisa kalajengking itu, kemudian diikat. Kemudian sahabat tadi ingat, Nabi pernah berkata, surah Al-Fatihah penawar segala penyakit. Dibacanya lah surah Al-Fatihah. Bukan hanya sekali, berkali-kali dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Kondisi kepala kampung itu berangsur membaik hingga pada akhirnya sembuh. Mereka pun akhirnya diberikan seekor kambing sebagai rasa terima kasih. Sesampainya di Madinah, mereka ceritakan pada Rasulullah, Rasul, kami dapat kambing. Kenapa? Kami ngobati kepala kampung yang tersengat kalajengking. Rasulullah berkata, wa ma yudrika annaha minar ruqyah, kata Rasulullah. Tidakkah kau tahu membaca surah Al-Fatihah itu bagian dari ruqyah, bagian dari pengobatan. Jadi berdasarkan riwayat ini, bahkan beberapa penyakit-penyakit fisik pun dapat diobati dengan Al-Quran. Walaupun tak berarti kita berlepas tangan dengan tidak berikhtiar, merujuk pada dokter ahli, minum obat. Tapi kesembuhan itu termasuk datangnya dari Al-Quranul Karim. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, ada pandangan yang ketiga. Bukan hanya penyakit fisik, bukan hanya penyakit kejiwaan ataupun penyakit hati, bahkan Al-Quran dapat mengobati segala penyakit lintas bidang. Kita hidup di aspek ekonomi banyak penyakit, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran. Di aspek politik banyak penyakit. Di aspek kesehatan ada penyakit. Di aspek pendidikan banyak problem-problem yang enggak terselesaikan. Quran pun sebenarnya adalah solusi dan jalan keluar terhadap berbagai masalah yang kita hadapi lintas bidang. Apa buktinya Ustaz? Ya, bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan tuntunan kepada umat manusia kepada jalan yang lebih lurus. Ayat ini ketika akan ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Amin Shinqiti, seorang ulama besar ahli tafsir kontemporer asal Mauritania, ayat yang satu ini ditafsirkan sampai 46 halaman pembahasannya. Kenapa? Beliau katakan obat Al-Quran mencakup beragam masalah. Mau masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, itu adalah bagian dari syifanya Al-Quran. Nah, untuk itu para hadirin,
Maka untuk kemudian kita mengambil manfaat dari Al-Quran itu, maka kita harus tahu apa sebenarnya kewajiban kita sebagai umat Al-Quran terhadap Al-Quran. Apa hak Al-Quran dari kita? Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada 5 hak Quran atas kita. Kalau kita tak mengamalkan kewajiban tersebut, maka kita dianggap mengabaikan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Nabi Muhammad sambil curhat kepada Allah, ya Allah, umatku mengabaikan Al-Quran. Apa kewajiban kita? Yang pertama tentunya mengimaninya, mendengarnya, menyimaknya, dan memperhatikannya. Jadi Quran ini tuh diimani. Setelah diimani apa? Didengar, disimak, diperhatikan. Para hadirin, Al-Quran di antara bentuk kemukjizatannya apa? Suara yang dihasilkan dari bacaan Al-Quran punya dampak psikologis yang cukup dalam kepada mereka yang menyimak bacaan Al-Quran. Makanya dikatakan dalam ayat, kalau dibacakan Quran, diam, simak, mudah-mudahan kau mendapatkan rahmat. Jadi diam, simak. Ada seorang psikiater keturunan Mesir, warga negara Amerika Serikat, namanya Profesor Ahmad Al-Qadhi. Dia tinggal di wilayah Chicago, Amerika, dan dia buka klinik kejiwaan di sana. Ada sebuah eksperimen dan pengalaman yang cukup menarik dipraktekkan oleh Profesor Ahmad Qadhi ini. Apa itu? Pasiennya lintas agama, lintas etnis dan bangsa. Kalau berobat ke sana, pertama datang langsung dicek sama dia berapa tingkat stresnya. Setelah itu disuruhnya masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu diputarlah lantunan ayat suci Al-Quran. Kadar 7 sampai 10 menit. Dulu aja suruh dengar. Mau ngerti tak ngerti, dengar saja. Setelah berada di ruangan diperdengarkan Al-Quran kurang lebih 10 menit, diukur lagi. Gimana efek dampak mendengar itu terhadap tingkat stres? Para hadirin rahimakumullah, memang hasilnya beragam antara pasien ngerti bahasa Arab dengan yang nggak ngerti, pasien Muslim yang meyakini Quran dengan yang tak meyakini. Tapi rata-rata diperdengarkan Al-Quran dalam kurun waktu 10 menit disimak oleh pasien yang masuk ke ruangan, beragam dampaknya. Namun angka menunjukkan bisa mengurangi tingkat stres hingga 70% di beberapa pasien. Ini menunjukkan apa? Ya, perkataan Allah nggak sama. Kita saja yang nggak hafal Quran, kalau ada orang salawatan dibaca seperti baca Quran, atau baca Quran Arab dibaca seperti baca Quran, nggak akan sama dampak yang kita dengar dari bacaan itu, walaupun dibuat pakai lagu juga, seperti sebagaimana Al-Quran dibaca, nggak sama. Ini dikatakan kewajiban pertama, imani, simak, dengarkan. Kalau kewajiban pertama ini tak dikerjakan, apalagi kewajiban berikutnya. Kan begitu. Apa kewajiban berikutnya? Itulah dia, disuruh kita baca dan tadabburi. Baca dan tadabburi. Jadi Quran ini perlu kita baca. Alhamdulillah, rata-rata umat Islam udah pernah khatam dalam hidupnya.
beragam. Ada yang cuma sekali gak khatam-khatam lagi, ada yang mungkin berapa puluh kali, ada yang ratusan kali, bahkan ada yang udah ribuan kali khatam. Nah, para hadirin, tapi pernahkah kita masang niat, aku mau baca Quran dari awal hingga akhir dengan tujuan supaya paham, walaupun pemahaman yang umum saja. Berapa kali kita khatam, pernah nggak kita bisa menyimpulkan kira-kira yang kita baca itu isinya tentang apa aja? Saya kira mungkin dari 2 miliar umat Islam yang baca Quran berapa persen yang pernah khatam membaca Quran sambil baca arti, mungkin kecil sekali lah angkanya. Nah, jadi ini yang saya katakan perlu dalam hidup kita, apalagi bulan Ramadan, kita punya 2 model bacaan. Ada baca untuk khatam minimal dalam bulan ini khatam sekali lah, minimal. Tapi ada bacaan kedua, setiap selesai sholat, atau misalnya siap subuh, atau misalnya siap isya dan tarawih, baca bentar, walau barang-barang 15 sampai 20 menit, 1 ayat saja, baca ayat itu. Tapi esensi tadabbur apa? Kita membaca ayat, lalu kita bertanya pada diri kita masing-masing, setelah paham arti ayat itu, di mana posisimu dari ayat? Itulah makna tadabbur. Di mana posisimu dari ayat? Kalau yang kita baca ayat cerita tentang penduduk surga, tanyakan pada diri kita, pantas nggak kau masuk surga? Ada nggak sifat-sifat itu sama dirimu? Kalau yang kita baca tentang sifat penduduk neraka, banyak-banyaklah bertawuz, auzubillah. Ada nggak sifat-sifat yang menjerumuskan mereka jadi penghuni neraka? Ada sama kita. Kalau cerita tentang rahmat Allah, ayat yang dibaca, kita berdoa, ya Allah limpahkan rahmatmu untukku. Kalau cerita tentang azab Allah, tentang umat-umat terdahulu, kita minta perlindungan. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku, masyarakatku dari tertimpa azabmu ya Allah. Ini makna tadabbur. Jadi sekedar baca tanpa mengukur di mana posisi kita dari ayat, ini dampaknya tidak akan terlalu besar. Walaupun dari sisi pahala dapatlah. Mau dibaca paham nggak paham, dapat pahala. Kalau sekedar cari pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf 30 kebaikan. Kalau itu orientasi semata-mata pahala. Tapi tentunya kalau kita berorientasi membaca untuk paham, keberkahannya juga akan semakin besar. Kewajiban yang ketiga, jamaah rahimakumullah, setelah kita imani, kita simak, kita dengar, lalu kita baca dan kita tadabburi, apa kewajiban yang ketiga? Kewajiban yang ketiga adalah pelihara, jaga, dan pahami. Pelihara, jaga, dan pahami. Pelihara Quran gimana? Ya kita simpan Quran kita dengan baik. Jangan sembarangan. Termasuk memelihara Quran apa? Apa ayat-ayat yang sudah dihafal, dijaga. Banyak orang alasan, kenapa kau gak mau hafal Quran? Payah nanti jaganya. Padahal jamaah rahimakumullah, ketika kita menghafal Quran, sebenarnya bukan kita yang jaga Quran. Hakikatnya Quran yang jaga kita. Kenapa saya katakan Quran yang jaga kita? Karena orang yang sudah hafal, betapa cepat hafalannya itu hilang seketika dia nggak jaga akhlaknya, seketika dia nggak jaga imannya. Dia lihat yang haram, lupa itu hafalan, ya. Dia makan dari yang haram, hilang, menguap itu hafalan. Jadi mau nggak mau, supaya Quran tetap berada dalam hati kita, kita menjaga diri kita dari apa-apa yang membuat Allah tuh murka pada kita. Siapa yang tak kenal Bapak Ibu Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i termasuk manusia paling jenius yang punya kekuatan hafalan
yang sulit dicari tandingannya. Ya, Imam Asy-Syafi'i, coba bayangkan, hafal Muwatta Imam Malik itu sekali baca, hafal. Hafal Quran usia 6 tahun. Lanjut hafal hadis, lanjut apa. Tapi suatu hari ketika Imam Syafi'i pulang dari pasar, melapor dia sama gurunya Imam Waqi. Guruku, kok payah kali aku ngapal sekarang. Ditanya sama Imam Waqi, apa yang kau lihat tadi Syafi'i di pasar? Kulihat betis seorang gadis. Coba bayangkan, lihat betis, rusak apalagi. Apalagi lihat apa yang di atas betis. Apalagi yang lebih dari sekedar betis. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan tergolong maksiat besar. Syakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', kenapa akhir-akhir ini hafalanku payah, kata Syafi'i. Maka Imam Waqi' pun memberikan tuntunan kepadaku, Syafi'i, tinggalkan maksiat. Kemudian Waqi' mengatakan, ilmu itu cahaya Allah, dan Allah akan cabut cahayanya dari orang-orang yang suka bermaksiat kepadanya. Jadi ini cerita tentang kewajiban kita yang ketiga. Kita jaga Quran, bukan hanya jaga, kita pahami. Ada yang menjaga lafaznya. Gimana menjaga lafaz? Ditulis dan dihafal, disimpan dalam hati. Ada yang menjaga maknanya. Jangan sampai arti dan tafsiran Al-Quran diselewengkan. Bapak Ibu, gak mungkin ada orang yang bisa merubah Quran, karena Allah sendiri yang menjamin. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga, kata Allah. Tapi orang mungkin gak merubah isi Quran, tapi berpotensi merubah tafsiran Al-Quran. Ayatnya masih sama, tapi ditafsirkan dengan tafsir yang oplosan, dengan tafsir-tafsir yang bodong. Bayangkan ketika orang latar belakangnya pikirannya liberal, baca Quran, dibawa Quran itu supaya mendukung pemikiran liberalnya. Ini terjadi tahun 2000-an ketika marak liberal menyuarakan LGBT, pro LGBT. Ada buku, saya termasuk pernah menulis artikel membantah buku itu. Ini judulnya Indahnya Nikah Sejenis. Isinya ayat Quran, Bapak Ibu. Ayat-ayat yang seharusnya dipahami kecaman Allah untuk kaum Nabi Lut, dipakai pula, diselewengkan penafsirannya. Seakan-akan ayat itu mengakui adanya eksistensi LGBT, katanya. Yang aneh-aneh aja lah. Nah, ini yang seperti ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita jaga bukan hanya lafalnya, kata-kata dalam Quran, maknanya pun jangan sampai dilencengkan. Nah, kewajiban kita untuk itu. Nah, kewajiban yang keempat apa? Kewajiban berikutnya mengamalkan nilai, hukum, dan isi dari Al-Quran Al-Karim.
berat, tapi kita membaca bersama jemaah kita
berat. Tapi ketika membaca bersama-sama dapat pahala jemaah, bacaan kita dikoreksi, kita juga dapat pahala seperti membaca ketika kita menyimak. Boleh. Tapi tentunya dalam konteks ini, ya, adab yang paling utama adalah ketika kita dalam kondisi sedang bersuci. Tapi bukan berarti mengulang hafalan dari hafalan kita nggak dapat pahala atau tak dihitung untuk khatam, tetap dihitung. Tapi nantinya akan terhijab seseorang, terdinding dia dari mendapatkan pemahaman dan rahmat Quran yang lebih utama. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Baik, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.